Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Puji Rahayu dari kelas A21 akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah pengantar organisasi, yaitu VPTA 1 dan VPTA 2. Yang pertama adalah VPTA 1. Di sini perusahaan yang dipilih adalah PT Pos Indonesia. Kemudian yang akan dibahas adalah konsep organisasi PT Pos Indonesia, 6 elemen struktur organisasi PT Pos Indonesia, dan tipe organisasi PT Pos Indonesia. Yang pertama, konsep organisasi. PT Pos Indonesia adalah sebuah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa pos. Perusahaan ini mengelompokkan kegiatan pekerjaannya yang dapat dilihat dalam struktur organisasi dengan setiap divisi memiliki fungsinya sendiri-sendiri dan memiliki bagian yang bertanggung jawab untuk mengawasi. Posisi tertinggi adalah pemegang saham. Di bawah pemegang saham terdapat Dewan Komisaris sebagai pengawas. Di bawah Dewan Komisaris ada Direktur Utama, kemudian Dewan Direksi. Kemudian pada slide selanjutnya ini ada struktur organisasi dari PT Pos Indonesia. Yang kedua ada elemen struktur organisasi. Yang pertama ada designing job atau perancangan pekerjaan dalam PT Pos Indonesia. Meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Pekerjaan disesuaikan dengan fungsi bagian kerjanya. Yang kedua ada departmentalization atau mengelompokkan pekerjaan. Dalam PT Pos Indonesia, pengelompokannya seperti ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, dan Wakil, dan Dewan Direksi. Kemudian, Dewan Direksi memiliki bagian atau divisi yang terkait di bawahnya. Yang ketiga, establishing reporting relationship between the job atau membangun hubungan pelaporan antar pekerjaan. Garis dalam struktur organisasi PT Pos Indonesia menunjukkan rantai komando yang jelas mengenai pelaporan pekerjaan harus bertanggungjawabkan kepada siapa. Misal menurut struktur organisasinya, sekretaris bertanggung jawab kepada direktur utama. Yang keempat, distributing authority atau mendistribusikan wewenang. Direktorat memiliki fungsi merencanakan, menetapkan, mengendalikan, dan mengembangkan kebijakan untuk divisi yang bersangkutan. Misal, Direktorat SDM menetapkan kebijakan strategis sumber daya manusia. Yang kelima, coordinating activities atau kegiatan koordinasi. Divisi dalam PT Pos Indonesia berkoordinasi dengan subdirektorat. Ada juga yang berkoordinasi dengan sekretaris atau direktorat secara langsung. Yang keenam, differentiating between position atau membedakan antar posisi. Struktur PT Pos Indonesia menunjukkan perbedaan antara posisi lini dan staf dengan garis yang menghubungkan. Kemudian yang ketiga ada tipe organisasi. Tipe organisasi PT Pos Indonesia adalah perseroan terbatas atau limited liability company. Sekian untuk VPTA 1, beralih ke VPTA 2. Pada tugas ini yang akan
dibahas mengenai perusahaan PT Siantar Top. Kemudian yang akan dibahas adalah struktur organisasi, komunikasi organisasi, perilaku organisasi, dan pengembangan organisasi PT Siantar Top. Pada slide selanjutnya ini ada struktur organisasi. Struktur organisasi dari PT Siantar Top yaitu struktur organisasi fungsional. Karena menurut struktur organisasi tersebut, pada bagian kerjanya dikelompokkan menjadi beberapa fungsi yang berbeda. Jadi, karyawan menjalankan tugasnya sesuai fungsi pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, komunikasi organisasi. Ada komunikasi upward, komunikasi downward, komunikasi bisnis, komunikasi informal, dan komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi upward atau komunikasi ke atas. Dalam PT Siantar Top, komunikasi tersebut dapat terjadi ketika sekretaris berkomunikasi dengan direktur. Misalnya, sekretaris menyampaikan ide terkait perusahaan kepada direktur utama. Yang kedua, komunikasi downward atau komunikasi ke bawah dapat terjadi dalam PT Siantar Top ketika direktur berkomunikasi dengan manajer. Misalnya, ketika direktur menyampaikan tugas atau perintah kepada manajer. Yang ketiga, komunikasi bisnis. Dapat terjadi dalam PT Siantar Top ketika direktur berkomunikasi dengan rekan bisnisnya. Misalnya, ketika direktur berdiskusi dengan rekan bisnis terkait usaha yang dikelola. Yang keempat, komunikasi informal. Dapat terjadi dalam PT Siantar Top ketika karyawan satu dengan karyawan yang lain membahas hal yang di luar pekerjaan. Yang kelima, komunikasi interpersonal. Dapat terjadi dalam PT Siantar Top ketika karyawan berkomunikasi dengan karyawan lainnya atau sekelompok karyawan. Selanjutnya, perilaku organisasi. Menurut Hani Rahmawan, PT Siantar Top berperan dalam pengembangan karir karyawan, seperti membantu karyawan dengan memberikan pendidikan formal, penilaian prestasi karyawan dalam karirnya, konseling oleh para manajer, dan lain-lain. Juga, sebelum mempekerjakan seseorang, pengusaha biasanya membantu calon karyawan mengukur apakah pekerjaan itu sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Maka dari itu, dapat disimpulkan kalau model perilaku organisasi PT Siantar Top adalah model suportif. Karena PT Siantar Top mendukung pengembangan minat dan keterampilan karyawan. Terakhir adalah pengembangan organisasi. Dalam nilai dasar perusahaan PT Siantar Top, yaitu winning team, terdapat 3 komponen, yaitu cooperation, existence, dan profitability. Berdasarkan isi dari nilai tersebut, dapat disimpulkan kalau PT Siantar Top berusaha mengembangkan perusahaan sesuai dengan nilai dasar yang diterapkan. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.